Selamat siang pemirsa sekalian, saya akan membawakan berita yang memprihatinkan dari Sungai Celengungsi, Bogor. Fenomena air sungai berubah warna menjadi biru cerah kembali terjadi. Kali ini di area antara Desa Cicadas dan Winahrang, Kecamatan Gunung Putri. Kejadian ini pertama kali diamati tanggal 10 Mei 2022 dan sontak membuat warga sekitar gegeran. Menurut laporan, air sungai awalnya berwarna normal, namun berubah menjadi biru pekat secara bertahap. Warna biru ini cukup pekat dan terlihat jelas di sepanjang aliran sungai. Beberapa warga bahkan melaporkan bahwa warna biru tersebut juga mengontaminasi sumur-sumur di sekitar sungai. Warga menduga perubahan warna ini disebabkan oleh limbah industri, kemungkinan dari pabrik garmen atau laundry di sekitar. Kekhawatiran mereka semakin diperkuat karena belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait penyebab pencemaran ini. Fenomena ini bukan hanya mengganggu estetika, tetapi juga menimbulkan dampak serius bagi kesehatan dan lingkungan. Zat warna biru pada air sungai kemungkinan mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam berat dan pewarna tekstil yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, gangguan pencernaan, dan kerusakan organ tubuh. Pencemaran air sungai ini dapat mencemari sumber air minum warga, terutama bagi mereka yang menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Ekosistem sungai terancam punah. Zat warna biru dapat mencemari habitat biota air dan mengganggu rantai makanan, leading to kematian biota air dan kerusakan ekosistem sungai. Pencemaran ini dapat menyebabkan pendangkalan sungai dan memperparah banjir di musim hujan. Warga sekitar Sungai Celengungsi resah dan menuntut solusi dari pihak berwenang. Mereka mendesak agar dilakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti pencemaran dan menindak tegas pihak yang bertanggung jawab. Apakah kalian melihat video tersebut? Apa yang terjadi menurut kalian? Pada video tersebut, nampak terjadi pencemaran aliran air Sungai Cilengsi yang berada di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Aliran air sungai ini diduga tercemar oleh limbah industri yaitu pabrik garmen atau laundry yang menyebabkan perubahan warna air menjadi biru. Limbah cair dari industri tekstil adalah air buangan yang dihasilkan dari proses pewarnaan, di mana pewarna yang digunakan berasal dari zat organik non-biodegradable dan biasanya dibuang langsung ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Pewarna adalah salah satu bagian polutan yang menjadi masalah utama, karena zat warna tidak dapat terurai secara hayati dan mudah dikenali mata. Pewarna tekstil merupakan suatu senyawa kimia sintetik yang mempunyai struktur aromatik dan sulit terdegradasi. Kemungkinan zat warna yang menyebabkan limbah berwarna biru ada 3, yaitu zat warna indigo carmine atau IC merupakan pewarna biru tua yang sering digunakan industri tekstil pada proses pencelupan serat polyester dan denim. Lalu, ada pewarna metilen biru yang merupakan senyawa kimia aromatik heterosiklik dengan struktur planar dengan berat molekul 319,85 gram per mol yang memiliki struktur kimia C16H18N3Si. Pewarna metilen biru adalah jenis pewarna biru kationik dan teazin yang banyak digunakan di industri tekstil sebagai zat pewarna serat. Metilen biru sering digunakan dalam industri tekstil karena ekonomis dan mudah diperoleh. Selain itu, limbah ini juga kemungkinan disebabkan oleh proses washing atau pencucian dalam proses pembuatan celana jeans. Kegiatan dalam washing menggunakan berbagai bahan kimia, diantaranya yaitu sodium hipoklorik, batu apung, deterjen, dan softener. Hasil buangan dari proses pencucian jeans ini merupakan limbah cair yang memiliki kandungan zat warna, padatan tersuspensi, dan juga zat organik. Limbah cair ini secara fisik berwarna biru, berbau kaporit yang menyengat, busa berwarna, dan zat-zat tersuspensi berupa batu apung, sisa proses dari pelunturan. Lagi dan lagi, pencemaran di wilayah sungai akibat polusi limbah zat warna kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, kasus pencemaran sungai
terjadi di Dan ini Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di nyampe Sungai di Ciletak. kota ya, Pamekasan alirannya dari yang Adanya lapar. perubahan warna Dan pada sampai saat ini sungai belum menjadi diketahui kemerahan pada penyebabnya Sungai kenapa, Ciletak karena masih dicurigai dilakukan disebabkan oleh pabrik tes tekstil lab yang laboratorium letaknya dari pihak tidak DLH jauh Pamekasan. dari kawasan sungai. Baik, bertemu lagi dengan saya dalam berita hari ini. Warga dihebohkan dengan kondisi air sungai di Pamekasan, Jawa Timur yang berubah warna menjadi merah darah. Dalam video yang beredar, nampak air sungai yang berwarna merah ini terus mengalir ke arah kota. Dalam video tersebut, nampak air di wilayah Kelurahan Bugih, Kecamatan Kota Pamekasan, sepanjang sungai berwarna merah. Warga yang hendak mencuci akhirnya mengurungkan niatnya. Camat Kota Pamekasan, Rahmat Kurniadi membenarkan adanya kejadian tersebut. Saluran air berwarna merah yang di Kelurahan Bugih awalnya dari arah barat, kemungkinan dari arah desa Klampar, desa sebelah dari desa Pamekasan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pamekasan, Supriyanto, menyebutkan bahwa tim gabungan terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Kota, Polisi, Kodim, Koramil, Dinas PUPR, dan BPBD telah melakukan penelusuran hingga ke hulu sungai. Saat tim gabungan itu tiba di Waduk Klampar, mereka menemukan kemasan warna batik yang diduga sengaja dibakar di tepi waduk tersebut. Bahkan, ada sebagian kemasan yang dibuang ke dalam waduk tersebut. Setelah pengambilan sampel dan dilakukan pengujian di lab, terungkap juga penyebab air sungai di Pamekasan yang berhulu dari Waduk Klampar berubah menjadi warna merah darah dikarenakan adanya limbah warna batik yang diduga sengaja dibuang oleh masyarakat sekitar ke sungai tersebut. Hal ini tentunya akan merusak ekosistem sungai, apalagi air sungai juga digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, seperti menyiram tanaman tembakau, mencuci pakaian, memandikan hewan ternak. Limbah warna itu tentunya bisa membahayakan, terutama kandungan apa saja dalam air yang sudah terkontaminasi oleh limbah tersebut. Dinas Lingkungan Hidup sudah meminta kepada tim agar terus memantau perkembangan kondisi air sungai. Pihaknya juga sudah meminta kepada masyarakat agar tidak menggunakan air sungai untuk kehidupan sehari-hari. Kondisi Sungai Citarum, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat berwarna hijau pekat dan mengeluarkan bau menyengat. Petugas dari unit tindak pidana tertentu Satreskrim Polres Karawang dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengecekan dan mengambil sampel air Sungai Citarum untuk diuji di Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang. Lantas bagaimana pengujian air dapat dilakukan? Parameter apa yang digunakan? Apa saja metode yang digunakan untuk mengolah limbah zat warna tersebut? Pengujian kualitas air dapat dilakukan baik secara fisika, kimia, maupun biologi. Pengukuran kualitas air diperlukan untuk memahami karakteristik limbah dan cemaran pada sumber air. Melalui proses pengukuran kualitas air, maka akan didapat karakteristik fisika, kimia, dan biologi dari air tersebut. Parameter fisik yang digunakan untuk menguji sampel yaitu seperti suhu, kemudian total dissolved solid TDS atau jumlah padatan terlarut merupakan jumlah dari padatan organik maupun anorganik, mineral batuan maupun garam. Parameter kekeruhan mendeskripsikan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan organik dan anorganik baik tersuspensi maupun terlarut seperti lumpur, pasir, bahan organik seperti plankton dan mikroorganisme lainnya yang terdapat dalam air. Parameter warna dapat mengindikasikan keberadaan zat organik seperti alga atau senyawa humik. Warna dapat digunakan sebagai penilaian kuantitatif adanya bahan organik yang berpotensi berbahaya atau beracun dalam air. Selain itu, terdapat juga kelompok pengukuran parameter kimia yaitu pH, nitrogen, besi, kesadahan, mangan, fluorida, zat organik, dan sianida. Metode pengolahan limbah zat warna dapat dibedakan menjadi metode fisik, metode kimia, dan metode biologi. Metode fisik seperti sedimentasi, filtrasi, flotasi, dan adsorpsi digunakan untuk memisahkan zat warna dari air limbah. Metode ini efektif untuk menghilangkan zat warna yang berbentuk partikel besar. Metode kimia seperti koagulasi, flokulasi digunakan untuk menghilangkan zat warna yang terlarut dalam air.
Metode ini efektif untuk menghilangkan zat warna yang berbentuk partikel kecil. Metode biologi seperti penggunaan mikroorganisme untuk mendegradasi zat warna. Metode ini efektif untuk menghilangkan zat warna yang sulit didegradasi secara fisik atau kimia. Lalu apa sajakah contoh-contoh polutan zat pewarna? Yang pertama ada pewarna azo dan jenis merah Kongo, metil orange, dan juga rodamin B, bersumber dari industri tekstil, kertas, plastik, dan juga kulit, memiliki dampak beracun, karsinogenik, mutagenik, serta mengganggu keseimbangan ekosistem pada air. Yang kedua ada pewarna anthraquinone dengan jenis biru anthraquinone dan juga kuning anthraquinone, bersumber dari industri tekstil, plastik, dan juga kosmetik, memiliki dampak beracun, dapat menyebabkan iritasi kulit dan juga mata, serta mengganggu keseimbangan ekosistem pada air. Yang ketiga ada pewarna trifenylmetana dengan jenis malasid green dan juga kristal violet, bersumber dari industri tekstil, kertas, dan juga plastik, dengan dampak beracun, dapat menyebabkan kanker serta mengganggu ekosistem pada air. Yang keempat ada pewarna nitro dengan jenis kuning nitro dan juga orange nitro, bersumber dari industri tekstil dan juga bahan peledak, berdampak beracun, karsinogenik, mutagenik, serta mengganggu keseimbangan ekosistem pada air. Yang kelima ada pewarna logam berat dengan jenis kadmium, timbal, dan juga merkuri, bersumber dari industri tekstil, penyamakan kulit, dan juga penambangan, berdampak beracun, dapat menyebabkan kerusakan otak, saraf, dan juga ginjal, serta mengganggu keseimbangan ekosistem pada air. Apa saja sih dampak pencemaran zat pewarna? Yang pertama, pencemaran air. Zat pewarna dapat mencemari air sungai, danau, dan juga laut, serta menyebabkan perubahan warna air dan mengganggu kehidupan organisme di air. Yang kedua, ada keracunan. Zat pewarna dapat beracun serta membahayakan kesehatan manusia dan juga hewan yang mengkonsumsinya baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang ketiga, ada gangguan ekosistem. Pencemaran zat pewarna dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan menyebabkan kematian organisme terutama di air. Pengolahan limbah zat pewarna sendiri dapat dilakukan secara fisik, kimia, dan juga biologis. Secara fisik dapat dilakukan dengan penyaringan, sedimentasi, dan juga flotasi. Secara kimia dapat dilakukan dengan koagulasi, flokulasi, adsorpsi, dan juga oksidasi. Sedangkan secara biologis dapat menggunakan mikroorganisme untuk mendegradasi zat pewarna. Pencegahan pencemaran zat pewarna dapat dilakukan dengan menggunakan pewarna ramah lingkungan, mengelola limbah yang efektif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara memberi edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pencemaran zat pewarna dan juga cara pencegahannya. Dengan menerapkan berbagai upaya pencegahan dan pengolahan limbah yang tepat, diharapkan pencemaran zat pewarna dapat diminimalisir dan dampaknya terhadap lingkungan dapat dikurangi.